Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat web sederhana untuk sistem manajemen. Nah, untuk macam-macam sistem manajemennya di sini ada banyak ya. Di mana sistem manajemen sekolah sendiri itu ada inventaris, pendataan ruang kelas, manajemen laboratorium, terus buat katalog itu ada katalog produk UMKM, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini, itu kita akan membuat web sederhana untuk sistem manajemen katalog buku digital. Nah, terus kita bisa langsung buka ChatGPT-nya, terus bisa masukin promptnya kayak gini. Buatkan CRUD itu adalah create, read, update, dan delete untuk sistem manajemen katalog buku digital menggunakan PHP dan MySQL, karena kan kita menggunakan program PHP dan MySQL dengan menggunakan data tables dan Bootstrap tanpa login. Bisa dikirim. Nah, di sini ChatGPT udah ngasih kode-kodenya. Nah, yang pertama di sini ada struktur folder. Nah, struktur folder ini bisa membantu kita untuk mengetahui nanti di mana sih file-file PHP-nya kita simpan tuh. Nah, yang pertama itu ada katalog buku garis miring. Nah, kalau misalnya ada garis miringnya di sini, maka ini adalah sebuah folder namanya katalog buku. Nanti di htdocs itu kita buat folder namanya katalog strip buku. Nah, di dalam folder katalog ini nanti ada koneksi, indeks, tambah, edit, hapus, dan juga upload garis miring. Nah, karena ini ada garis miringnya, maka upload ini adalah sebuah folder. Oke, yang pertama kita bisa buat dulu foldernya ke htdocs, namanya katalog strip buku. Namanya katalog strip buku. Nah, lalu tadi di dalam katalog strip buku ini, itu ada folder lagi, yaitu namanya upload. Jadi kita buat folder lagi, namanya upload. Lalu di sini ada database MySQL. Jadi kode-kode MySQL ini itu kita gunakan untuk membuat database yang nanti disimpannya di localhost phpMyAdmin. Nah, yang pertama di sini ada tulisan create database. Nah, kalau ada bacaan create database, maka kita harus membuat database. Namanya apa? Namanya katalog underscore buku. Nah, di sini udah dikasih namanya. Jadi kita bisa langsung ke localhost phpMyAdmin. Jangan lupa exam control panelnya, Apache dan MySQL-nya dijalankan. Lalu kita bisa langsung ke klik baru. Di sini nama database-nya tadi udah di copy, katalog underscore buku. Terus klik buat. Lalu ke ChatGPT lagi. Nah, di bawahnya itu ada tulisan create tabel. Create tabel ini berarti kita harus membuat tabel. Nama tabelnya adalah buku. Jadi dari tulisan create tabel sampai dengan titik koma itu kita copy. Lalu balik lagi ke localhost. Terus diklik yang nama database yang udah kita buat. Nah, tadi kita pastikan kode tadi di SQL di sini. Paste dari create tabel ya sampai dengan titik koma. Terus kirim. Nah, di sini udah ada tabelnya namanya tabel buku.
lalu ke ChatGPT lagi. Nah, di sini udah ada file namanya koneksi.php. Kode ini kita salin aja, terus tempel di Notepad++. Namanya, nah disimpan di tadi yang udah kita buat. Di foldernya namanya tadi adalah katalog buku. Nah, disimpannya di folder ini namanya tadi koneksi. Disimpan namanya koneksi.php, terus simpan. Nah, lalu di bawahnya ada indeks. Indeks ini adalah tampilan utama, terus dalamnya ada data tables. Di copy, terus di paste. Nah, jangan lupa ya tadi nama database itu nyambung ke file koneksi. Jadi pastikan nama database yang kalian buat tadi di localhost itu struktur katanya, tulisannya, hurufnya itu harus sama persis dengan yang ada di sini di file koneksi. Tuh, jadi kalau misalnya ada satu huruf aja yang beda, itu nanti programnya gak jalan gitu. Jadi pastiin nama database-nya harus sama dengan nama yang ada di file koneksi. Oke. Ke lembar baru, terus pastikan buat kode indeks. Di sini simpan. Indeks itu kita simpan di katalog buku. Namanya indeks.php. Terus lalu ke bawah lagi. Itu ada file tambah .php. Copy, buka lembar baru, paste, simpan. Namanya tadi tambah .php. Pastiin juga ya nama-nama di penyimpanan filenya itu sama dengan nama file yang dikasih sama ChatGPT-nya yang ini. Lalu ke bawah ke file edit.php, di copy, terus buka lembar baru, paste, simpan, namanya edit.php. Oke, buat lembar baru, buka lagi ChatGPT-nya. Nah, di sini ada file hapus.php. Di copy, di paste, disimpan, namanya hapus.php. Lalu simpan. Nah, di sini kita udah menyimpan semua file-file yang sudah dikasih sama ChatGPT. Selanjutnya kita coba panggil programnya. Caranya buka tab baru, ketiknya di atas ya, di sini localhost garis miring. Tadi nama foldernya adalah katalog strip buku. Di sini tulisannya harus sama persis sama folder yang udah dibuat. Katalog strip buku, terus garis miring. Bisa langsung enter, bisa. Nah, ini udah muncul tampilan baru ini, tampilan yang ini itu adanya di file index.php, walaupun di sininya nggak ada bacaan indeksnya itu. Jadi pokoknya file index itu untuk tampilan awal si web itu. Bisa di sini kita tambahin index.php. Nah, ini. Oke, di sini udah ada fitur tambah buku. Coba kita coba nama judulnya misal MTK. Penulisnya Nurul, penerbitnya PT apa tahun 2026. Kategorinya misal buku pelajaran. Nah, file bukunya kita bisa pilih file bukunya ini, terus untuk covernya kita pilih gambar, bebas dulu, terus klik sim. Nah, sini udah muncul namanya cover dan judul. Nah, di sini udah ada covernya, terus nama judul bukunya, penulisnya, kategori, tahun, dan juga aksi. Nah, oke, di sini aksinya ada dikasih preview. Coba kita lihat. Oke, di sini kita udah bisa lihat file yang tadi kita upload.
Terus kalau edit, oke, di sini udah bisa edit buku. Coba ya, update. Oke, edit juga udah jalan. Terus misal kita tambah buku lagi, judulnya inovasi. Nulisnya Nurul, penerbit CP, tahunnya 2026, kategori umum, misal umum. Nah, file bukunya masukin PDF, misal ini. Terus covernya pilih gambar, terusin. Oke, di sini udah ada ya gambarnya, juga judul bukunya. Coba kita lihat di folder uploadnya apakah masuk. Ya, di sini udah ada file-file dan juga gambar yang udah kita input tadi di web, udah masuk ke folder. Nah, tadi tinggal coba fitur search, itu bisa atau enggak, umum. Oke, udah bisa. Oh, ya, udah bisa. Coba fitur delete-nya. Oke, udah kehapus. Nah, kan ini tampilannya kayak masih sangat sederhana sekali ya. Nah, tampilan awal ini itu adanya di file index. Jadi, kita buka file indexnya, terus kita Ctrl A, copy, terus masukkan ke ChatGPT. Misal, buat tampilan indeksnya lebih bagus dan modern tanpa mengubah inti dari isi indeksnya. Lalu dipaste dan enter. Nah, ini adalah cara untuk tampilan webnya agar lebih bagus gitu, agar lebih menarik, tidak terlalu sederhana seperti tadi. Nah, nanti dikasih sama ChatGPT-nya kode terbarunya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, udah selesai, bisa kita langsung copy. Lalu ke notepad lagi, terus yang ini hapus, yang tadi paste. Terus jangan lupa simpan, Ctrl S. Lalu buka lagi webnya. Ini coba kita refresh. Nah, di sini tampilannya udah beda ya sama yang tadi awal. Di sini udah lumayan bagus, tapi masih tetap sederhana. Tapi kalau misalnya kalian ada request tambahan, nanti tinggal masukin aja di promnya. Gitu. Nah, di sini juga bisa tambah buku. Tambah buku ini berarti tampilan ini adanya di tambah titik php, di file tambah titik php. Jadi kalau kalian ingin mengubah tampilannya berarti ke file tambah titik php. Sama kayak tadi, pilih semua, copy, lalu pastekan di ChatGPT. Promnya sesuai dengan kalian aja, kemauan kalian. Terus paste kodenya, terus kirim. Jadi kasih sama chat GPT-nya. Oke, ini udah bisa di balik lagi ke notepad-nya, yang ini hapus dan paste. Terus jangan lupa sih. Oke, coba kita refresh. Nah, ini tampilan baru. Nah, lumayan walaupun sederhana ya. Nah, begitupun dengan yang tampilan edit ini. Nah, tampilan edit buku ini itu ada di file edit.php. Jadi kalau kalian mau ganti tampilannya itu bisa ke file edit.php. Tuh.
Nah, di sini kan belum ada tombol kembali ya, bisa kalian nanti request tambahin tombol kembali. Jadi nanti untuk yang dikumpulkan itu ada 2 file. Yang pertama file SQL dan yang kedua dalam bentuk zip. Nah, yang pertama nanti kalian buka localhost-nya, terus pilih database yang udah dibuat dan yang mau dikumpulkan. Misal yang ini, diklik database-nya, terus kalau udah di sini ada ekspor. Nah, diklik ekspor, terus langsung diklik aja di sini di bawah ekspor. Nah, otomatis udah ke download. Ini satu yang akan dikumpulkan. Yang kedua, kalian buka file explorer-nya, terus ke htdocs, terus pilih folder yang akan kalian kumpulkan. Jadi dipilih, misal yang ini yang akan kalian kumpulkan. Diklik, terus klik kanan, add to archive. Nah, di archive format kalian pilih yang zip. Kalau udah, klik OK. Nah, nanti di bawahnya udah ada nih. Nah, ini zip yang akan nanti kalian kumpulkan di Google Drive. Jadi, ada 2 file yang dikumpulkan. Yang pertama dalam bentuk zip, yang ini. Dan yang kedua dalam bentuk SQL. Nah, yang ini. Nanti yang ini diupload ke Google Drive. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.